Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar desain obat yang pertama, yaitu struktur dan sifat molekul target. Kimia medisinal adalah ilmu tentang bagaimana menemukan, mendesain, dan mengembangkan obat baru. Penentuan molekul target merupakan tahapan awal yang krusial. Target kerja obat umumnya berupa makromolekul. Jadi, untuk mengetahui target kerja obat, kita harus mengetahui fungsi setiap makromolekul dalam tubuh dan mengidentifikasi apakah druggable target atau tidak. Lalu, mengetahui struktur molekul target, sehingga dapat mendesain molekul obat dengan pengikatan yang sesuai. Kemudian, mengetahui lokasi binding site. Lalu memahami bagaimana mekanisme kerja makromolekul tersebut, misalnya mekanisme katalis enzim. Lalu apa saja itu druggable target? Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu protein, yang kedua itu asam nukleat, dan yang ketiga organel sel. Protein merupakan makromolekul yang paling banyak menjadi target kerja obat. Protein dapat berupa reseptor, enzim, dan protein transport. Kemudian asam nukleat, ada beberapa obat yang bekerja langsung pada asam nukleat, baik pada DNA maupun RNA. Lalu yang ketiga ini organel sel. Organel dapat menjadi target kerja obat juga, contohnya ribosom atau lisosom. Kemudian di sini ada struktur protein. Struktur protein itu terdiri dari struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuaterner. Jadi ada 4 macam. Yang pertama itu adalah struktur primer. Struktur ini adalah protein yang tersusun dari asam-asam amino yang saling terikat melalui ikatan peptida. Ikatan ini biasanya bersifat planar akibat adanya resonansi yang mengakibatkan rotasi hanya terjadi pada struktur samping protein. Lalu yang kedua ini adalah struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan daerah tertentu pada protein yang ditentukan oleh rantai samping protein. Struktur ini sangat menentukan bentuk dan sifat dari protein struktural. Ada 3 struktur sekunder utama. Yang pertama itu adalah alpha helix, yang kedua beta pleat set, dan yang ketiga beta turn. Alpha helix terbentuk karena adanya ikatan hidrogen intramolekuler. Sedangkan beta pleat set terbentuk karena adanya lapisan rantai samping protein di atas rantai samping lainnya. Lalu yang beta turn terbentuk karena adanya rantai polipeptida berputar secara mendadak dan berputar ke arah yang berlawanan. Lalu di sini ada contoh gambar dari alpha helix, beta pleat set, dan beta turn. Lalu yang ketiga ini adalah struktur tersier. Struktur tersier protein merupakan bentuk 3 dimensi protein tersebut. Struktur ini sangat penting karena mempengaruhi fungsi dan interaksinya dengan molekul obat. Struktur ini dapat terbentuk karena adanya ikatan kovalen dengan tautan disulfida. Asam amino sistein mengandung gugus tiol yang memungkinkan membentuk ikatan kovalen dengan tautan disulfida. Lalu yang kedua, ikatan ionik atau ikatan elektrostatik. Ikatan ionik atau jembatan garam dapat terbentuk antara ion karboksilat dari residu asam amino yang bersifat asam dengan ion aminium dari asam amino yang bersifat basa. Lalu yang ketiga ini karena adanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan ionik lemah yang terbentuk antara HBD atau hidrogen bond donor dan HBA atau hidrogen bond aseptor. Lalu yang keempat ini adalah interaksi van der Waals dan hidrofobik. Interaksi ini lebih lemah dari ikatan hidrogen yang terbentuk di antara 2 daerah hidrofobik pada protein. Lalu yang keempat ini adalah struktur kuartener. Struktur kuartener hanya akan dimiliki oleh protein yang 2 atau lebih subunit protein. Misalnya globulin mempunyai 4 subunit protein.
Selanjutnya ini adalah fungsi protein. Ada maksud saya ada 4 fungsi protein. Yang pertama ini protein struktural. Jadi protein ini mempertahankan struktur dari protein tersebut, fungsinya. Dan umumnya protein ini bukan merupakan target kerja obat kecuali tubulin dan protein struktural pada bakteri dan virus. Lalu yang kedua ini ada protein transport. Dari namanya juga sudah jelas, protein ini berfungsi sebagai pengangkut. Jadi protein ini terdapat pada membran sel yang berfungsi menyelundupkan bahan-bahan kimia penting, misalnya asam amino, gula, atau asam nukleat ke dalam sel. Protein yang juga berperan dalam transport kembali neurotransmitter ke dalam neuron. Lalu yang ketiga ini adalah enzim dan reseptor. Merupakan protein yang paling umum menjadi target kerja obat. Yang keempat ini protein miscellaneous dan interaksi protein-protein. Banyak situasi dalam sel yang mengharuskan adanya interaksi protein-protein sehingga menghasilkan efek seluler tertentu. Contohnya polimerasi tubulin membentuk mikrotubulin. Lalu kita akan sedikit membahas tentang enzim. Apa itu enzim? Enzim merupakan katalis yang mempercepat berlangsungnya reaksi kimia dalam tubuh. Tanpa enzim tersebut terlibat dalam reaksi. Reaksi yang dikatalis enzim berlangsung dalam kondisi equilibrium yang seimbang. Dengan kata lain, fungsi dari enzim adalah sebagai katalis atau mempercepat tercapainya kondisi equilibrium. Lalu bagaimana enzim mengkatalis reaksi kimia? Yang pertama, menyiapkan permukaan enzim sebagai tempat berlangsungnya reaksi dengan kondisi lingkungan yang sesuai. Jadi, enzim ini menyiapkan permukaan dia ya untuk mengajak si reaktan itu untuk bisa bereaksi di tempatnya di si enzim itu. Gitu. Lalu yang kedua ini enzim memposisikan reaksi pada posisi yang tepat untuk terjadinya reaksi. Lalu yang ketiga ini melemahkan pada ikatan pada reaktan sehingga si reaktan ini akan mudah bereaksi. Lalu yang keempat ini berpartisipasi dalam mekanisme reaksi. Lalu yang kelima, enzim membentuk interaksi yang lebih kuat dengan kondisi transisi dibandingkan dengan substrat dan produknya. Kemudian ini adalah kofaktor. Kofaktor adalah bagian non-protein dari enzim yang diperlukan pada kerja enzim. Defisiensi kofaktor dapat menyebabkan penurunan aktivitas enzim. Kofaktor biasanya berupa ion-ion logam, misalnya zinc, atau molekul kecil yang disebut koenzim. Biasanya yang disebut koenzim ini bukan berupa ion-ion logam. Contohnya NAD. Kemudian ini adalah reseptor. Reseptor merupakan kelompok protein yang sangat sering menjadi target kerja obat. Reseptor berpengaruh pada perkembangan berbagai penyakit seperti depresi, Parkinson, psikosis, gagal jantung, asma, dan lain-lain. Reseptor adalah makromolekul biologis yang menghasilkan respon biologis atas interaksinya dengan molekul obat. Lalu overview. Molekul messenger endogen. Ada banyak molekul messenger endogen atau neurotransmitter, baik pada sistem saraf pusat maupun tepi. Sebagian besar neurotransmitter bekerja pada saraf atau neuron. Neuron merupakan sel target yang penting. Otak tersusun dari miliaran sel neuron yang terspesialisasi memicu dan melakukan impuls bioelektrik, berkomunikasi antar sel, dan mengatur semua jaringan dan organ. Neuron terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, dendrit, lalu soma, akson, dan terminal bouton. Lalu konduksi saraf atau nerve conduction. Proses di mana informasi listrik diteruskan sepanjang sel otak tertentu. Sedangkan transmisi sinaptik adalah proses di mana neuron-neuron saling berkomunikasi satu sama lain dengan organ target yang secara fisiologis mempengaruhi transmisi sinaptik, memungkinkan terjadinya potensi aksi berupa lompatan dari satu neuron ke neuron lainnya.
atau neuron berikutnya. Ini contoh dari gambar. Ini contoh gambarnya ya. Nah, tahu secara singkatnya ini adalah reseptor adalah pada dasarnya reseptor merupakan tempat kerja dari messenger kimia. Messenger kimia ini dapat berupa neurotransmitter, hormon, dan imunomodulator. Reseptor ini dikenal sebagai neurotransmitter atau hormon yang mengaktifasinya. Contohnya, reseptor yang diaktifasi oleh dopamin disebut reseptor dopaminergic. Tidak semua reseptor diaktifasi oleh messenger yang sama. Contoh misalnya itu reseptor adrenergic pada ginjal dan jantung itu agak sedikit berbeda ya. Reseptor umumnya terikat pada membran yang memiliki bagian yang menghadap ke bagian luar sel. Bentuk permukaan protein tersebut beragam, bisa berupa cekungan, jurang, atau punggung gunung. Messenger yang menempati sisi aktif reseptor menyebabkan terjadi induced speed dan mengakibatkan perubahan bentuk protein. Induced speed yang terbentuk mengakibatkan efek knock-on yang menyebabkan perubahan ke seluruh protein. Hal ini merupakan tahapan yang krusial dalam aktivasi reseptor dan memicu efek domino yang mempengaruhi senyawa-senyawa kimia dalam sel. Efek domino ini melibatkan sejumlah protein dan enzim yang kemudian menghasilkan efek biologis yang dapat diamati. Kemudian ini asam nukleat. Asam nukleat itu terdiri dari DNA atau deoksiribonukleat dan RNA. Oke, mungkin cukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.